Tuh ada yang berkata, ya udah ah saya nanti aja berhijabnya. Yang penting hati saya dulu berhijab, gitu ya. Maka yuk kita lihat akhlak. Kalau di dalam Islam yang saya ketahui ibarat pohon. Ibarat apa? Ya namanya pohon ya, ada akarnya, ada batang. Tidak mungkin ada buah kalau tidak ada akar dan batang. Apa akarnya? Allah meyakini segalanya dari Allah. Oh benar-benar dari Allah. Ya. Jadi kalau sudah tauhidnya benar ya, kadang ngapunten. Yang contoh-contoh yang receh lah ya, sederhana. Misal ya. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak. Ya. Yang moto juga bakal mati demi Allah. Ya. Yang di rumah gak ngapa-ngapain juga mati nanti demi. Ya. Kalau lewat depan pintu rumah kejatuhan cicak, enggak bu, bohong ya. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat tuh hukumannya pasti ngejar. Ibu mau ketimpahan cicak 4 RW juga nggak akan sial ya, beneran. Lewat tempat sepi nggak usah berkata ngapunten mbah saya nggak ganggu, nggak usah bu, beneran. Seolah meyakini ada yang selain Allah bisa mencelakai, Allah tidak izinkan, nggak akan terjadi apa-apa demi Allah. Kesambar petir megang batunya katanya bisa nyembuhin orang datang bawa gayung, air di gayung dicelupin batunya diminum sehat katanya. Tahu batu ponari ya, jadi kalau airnya udah dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat. Udah ganti maaf ya. Jauh. Enggak bu, sakit kepala berdoa ke Allah atau nyari paramek? Paramek ya. Begitu sembuh ini obat emang dahsyat bu, jujur ibu sembuh karena Allah atau karena obat bu? Allah. Bukan berarti nggak boleh minum obat ya, tapi yolah jangan sampai gitu ya. Ibu tahu kisah si Yana nggak? Yana nggak tahu ya, di Jawa Barat viralnya. Saya ceritain gini, ada orang pergi ke arah Sumedang, namanya teh Cadas Pangeran. Jalannya berkelok-kelok, pinggirannya jurang semua, ya, hutan dan jurang. Pas nyampe di situ sambil WA sama istrinya, isi WA-nya voice note bu, rekaman suara, tapi nyermin. Istriku, aku kayaknya diikutin orang. Istriku, kalau aku nggak balas lagi, mungkin terjadi sesuatu kepada saya. Coba bu, panik nggak bu istrinya bu? Ya, tahu-tahu centang satu nggak nyambung WA-nya, tidak aktif. Nutup pangeran, motornya ada bu, motornya ada, orangnya nggak ada. Itu langsung bu, dukun-dukun so tahu, langsung pada bikin tayangan YouTube di situ. Ada yang pura-pura kesurupan. Oh ini Yana lagi arwahnya diculik sama raja hutan. Singa kali raja hutan ya. Ada yang katanya arwahnya lagi ditahan harus begini. Ada ritual-ritual. Besoknya si Yana tiba-tiba muncul di Cirebon di kantor polisi. Ya. Polisi kaget. Kamu katanya arwahnya diculik sama raja jin, betul? Hah? Enggak. Saya lagi punya banyak utang, jadi kabur. Sekarang bekal saya habis, jadi saya minta ongkos pengen pulang pak ke istri saya. Ya Allah, ya. Dukun se-Jawa Barat di prank pak. Ya. Malu itu, naudzubillah. Ya entah kenapa di Indonesia mah klinik mistis itu laku ya. Taunya mah orang udah bilang dia diculik, dia ya elah. Orangnya lagi kabur dari utang, bekalnya habis pulang. Ya Allah. Yana ya, Masya Allah. Semoga Allah solehkan beliau ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi ya, ibarat pohon akhlak tadi, akidahnya benar, bertauhid, dijaga ya. Jadi kalau akidah sudah benar, beriman kepada Allah, akan rela keseharian tingkah laku ikut syariat, ikut aturan Allah. Nanti buahnya akhlakul karimah yang mulia.
Sehingga misalkan kok ada kok di negara lain orangnya lebih berakhlak, contoh Jepang, ya, disiplin, tepat waktu. Di Jepang itu kalau hilang barang nggak akan ada yang ngambil, ya. Di Jepang itu sampai ada kata yang udah pernah ke sana ya, dibuat kartu untuk naik kereta. Kalau kita kan kartu buat pergi ke tol tuh, jalan tol ada kartu flash ya. Oh, isinya saldonya masih duit. Kalau mereka ada kartu untuk naik kereta, saldonya isinya bukan duit, tapi isinya waktu. Tuh. Jadi kalau isi, tolong top up dah, isi 60 menit. Lihat para nabi, pahala banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah, dijahatin orang-orang, tetap aja berbuat baik. Nggak ada nabi yang stres, nyesel, untuk tahu gitu nggak ngambil lowongan jadi nabi, enggak. Tenang aja, ya. Itu dia ya, pentingnya ilmu, iman, agama, bismillah. Akhlaknya pangkalnya dari situ, ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, ya nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk menjelaskan kadang, ya Allah, kok mah nggak tahu. Dulu ibu muda, cantik loh, masya Allah, pakai seragam SMA, lucu luar biasa. Ibu kalau pengen tambah lucu, ibu sekarang pakai lagi seragam SMA-nya, Bu. Datang ke sini ya. Insya Allah pasti tambah. Saya pengen nanya ini ya ke ibu-ibu di sini, Bu. Ibu-ibu tuh kenapa kalau foto-foto nggak bisa satu kali, Bu? Sekali, tetap aja 3 kali. Belum timernya ya, 10 detik nungguin ya. Insya Allah. Bu, suka foto-foto? Suka. Kita coba foto-foto ya. Ibu misalkan foto 10 orang, yang 9-nya udah cantik senyumnya semuanya, tapi ibu merem sendirian. Diulang nggak fotonya? Baik, samina wa atona, mari kita ulangi ya. Sekarang foto orangnya sama, tempatnya sama, kameranya sama, yang motoin sama. Saya suka kasihan sama yang motoin ya. Mas tolong jangan gendut ya. Itu gimana Bu caranya, Bu ya? Licik ya, kan yang makan banyak ibu, yang dimarahin saya ya. Oke, foto yang kedua. Sekarang yang 9 merem, tapi ibunya cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur ya. Insya Allah. Nah, ibu jalan-jalan, suka foto nggak, Bu? Nyampe rumah dicek, oh ternyata fotonya ada 323 ya. Diposting semua nggak, Bu? Ya, berarti harus ada yang diseleksi dong. Yang mana yang dihapus, yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Yang dihapus yang mana? Yang ibunya cantik atau jelek? Jelek. Padahal yang ibunya jelek teman-teman ibu udah cantik semua, Bu. Pantesan suka berantem sendiri. Kirimin dong foto yang tadi. Udah aku hapus. Nyari ribut itu ya. Insya Allah. Ya, tapi inilah ya, ras terkuat di muka bumi. Ya. Bu, ibu kalau dikejar anjing ngapain? Ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Terus buat apa lari ya? Yang penting bunyi dulu ya. Contoh, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Pengen ya. Pertanyaan selanjutnya, apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sebenarnya, Bu, aku ini ya udah ya, insya Allah. Misalnya ya, nggak apa-apa, Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Ya Allah, ya. Kita juga kadang suka loh sama sesuatu yang palsu. Apa contohnya?
Ibu kumpul ibu-ibu kayak gini nih, terus ada seorang ibu lain berkata kepada kalian, ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Apa ucapan itu asli, Bu? Ya. Tapi kalau lagi di toilet sendirian sambil ngaca, suka percaya gitu. Iya juga ya. Gila nih, ya. Masya Allah. Ya udah gitu ya. Palsu. Lagian hati-hati, ada udang di balik bakwan, ya nggak? Mama Dava ada suka dipanggilnya gitu ya. Mama anaknya ya. Ibu kok kelihatan awet muda? Usianya berapa sih? Bisa aja. Aku udah 42 loh. Masa? Kayak 41,5 ya? Iya. Lumayan Bu ya, setengah tahun ya. Bisa sholat berapa kali itu setengah tahun ya? Alhamdulillah. Maaf ya Bu ya, bercanda ya. Biar ibu nggak ngantuk. Masya Allah. Ya pokoknya begitulah. Tadi ini saya terakhir kasih PR renungan sebelum nanti ke sesi tanya jawab atau diskusi. Pengen tanya jawab atau foto-foto Bu? Masya Allah. Ini mah PR renungan ya, nggak usah dijawab ya. Kalau di Jepang kan memang banyak film porno Bu, mohon maaf ya. Karena katanya di sana itu orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyak drama romans karena di sana orang pada pengen cerai, jadi pernikahan dibikin indah banget. Kalau di Indonesia Bu, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Baik, sekarang saya cukupi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pecinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemuyu Bu. Pasangan yang baik, pria yang baik, itu wanita yang baik. Iya. Wanita baik itu pria baik. Oke. Kalau salah satu berusaha baik, tapi pria pasangannya belum baik, Ya. diteruskan, Ya. diputus, Ya. atau cari ganti. Masya Allah. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Langsung aja dulu ya. Baik, langsung dulu ya. Takut lupa. Kalau udah umur segini tuh soalnya cepat lupa. Ibu, gak mau hadiah. Masih gak ada suaranya kah? Baik, bismillah. Gimana kalau misalkan itu tuh yang ibu sebutin tuh terjemahannya surat 24 An-Nur ayat 26 ya. Bahwa wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, begitu juga sebaliknya. Ya. Terus gimana kok kalau misalkan ternyata satu sudah akhirnya hijrah berusaha baik, pasangannya belum? Alhamdulillah Islam juga punya contoh untuk itu. Ya, yaitu kisahnya Firaun dengan wanita soleha, Ibunda Asiyah, ya. Sehingga bahkan ini contoh yang mutlak Bu, sempurna. Ini 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah harus mendampingi manusia yang paling durhaka kepada Allah. Sedurhaka-durhakanya orang yang sampai dikirim 2 nabi itu Firaun doang, Nabi Musa dan Nabi Harun ya, Masya Allah. Terus ini juga berarti jadi contoh, berarti ngapunten ya. Kalau misalkan ada istri yang berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ya. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran ya. Karena tidak mungkin ada yang lebih parah dari Firaun. Tapi kenapa? Apa yang membuat Ibunda Asiyah masih mau bertahan? Ya, bahkan menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Silau, kalau sudah tujuannya kepada Allah, kepahitan pun tidak ada yang sia-sia.
Kalau bicara pengen nyari pengganti, beliau mah soleha, siapapun pasti mau. Ya, ngapain masih dampingin Firaun? Ya beliau paham betul. Beliau nih, kalau di zamannya Nabi banyak bonus bu, ya umur lebih pendek, bonus banyak. Contoh, ada puasa Arafah, contoh 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Dihapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Banyak bonus ya. Belum puasa Muharram, puasa Asyura ya 10 Muharram, puasa Syawal, ganjarannya luar biasa. Ya. Nah di zaman Nabi Musa kan bonusnya nggak banyak. Tapi kok bisa-bisanya beliau nyusul wanita-wanita soleha lainnya sampai menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Kenapa? Karena punya amalan yang pahalanya tanpa batas, yaitu sabar. Kata Allah Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sholat pahalanya besar, iya, tapi yang tanpa batas, sabar. Nah ini sabarnya bukan sekedar sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di tempatnya lagi, buka laci gak ditutup lagi, ngambil baju atasnya gak diangkat dulu jadi berantakan, ya. Bukan gitu. Firaun, karena Masya Allah. Jadi Bu, anggap saya nggak tahu rumah tangga yang ditanya tadi siapa dan kejadiannya gimana. Tapi kalaupun ia pahit, demi Allah kepahitannya nggak ada sia-sia. Bisa jadi ibu yang bertahan dengan kepahitan tersebut lebih terjamin surganya di sisi Allah daripada yang suaminya udah baik. Yang diselingkuhin, tapi gara-gara diselingkuhin tapi jadi lebih takwa, jadi rajin tahajud, jadi mulai ngaji, sampai mulai ngapalin Quran, sampai mulai mendakwahkannya. Bisa jadi lebih terjamin daripada yang suaminya selingkuh surganya. Meskipun yang suaminya udah setia, lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah disuruh selingkuh suaminya. Abang selingkuh dong, biar aku dapat penggugur dosa. Gak gitu konsepnya bos, ya. Insya Allah. Tinggal dilihat dari sudut pandang mananya, nggak ada yang sia-sia. Kalaupun perceraian itu adalah sesuatu hal yang bukan haram, tapi itu satu-satunya hal halal yang dibenci oleh Allah. Jangan nyenengin syaitan, jangan bikin Allah tidak suka, ya. Karena yang paling puas terbahak-bahak kalau ada perpisahan ya syaitan, ya. Bahkan sampai diutus ya untuk mengganggu rumah tangga manusia, ya, namanya jin dasim, tujuannya seperti itu. Udahlah, yang paling terpuaskan hati syaitannya. Dibikin indah yang haram-haram yang di luar, ya. Apalagi kalau tidak jaga pandangan, yang di rumah jadi tidak cantik lagi. Ya udah, lama-lama kambing juga lebih cantik daripada istrinya, ya. Alhamdulillah. Maka bismillah, tidak ada yang sia-sia. Tinggal mudah-mudahan selalu tujuannya ke Allah. Bismillah, tidak ada yang rugi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang ini pendidikannya kuotanya luar biasa dari kami. Yang saya tanyakan cukup psikolog, bagaimana kiat-kiat dari tubuh agar kami bisa mendidik kami sehingga kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya. Bismillah, tangan sampai tremor ya. Nggak akan cukup ya ngejawabnya, ya. Ini bisa satu kajian lagi, ya. Ya, kajian parenting. Tapi ya kemarin sudah banyak bahas tentang ini. Di YouTube juga insya Allah ada. Saya rangkumkan aja. Pilar pendidikan di dalam Islam itu, dia nanti mengerucut, ya. Jadi hanya ada 2 pilar saja. Baik itu pendidikan orang tua ke anak, bos ke bawahan, guru kepada muridnya, mengerucut jadi tinggal 2. Apa saja 2 itu? 1 doa, 2 keteladanan, ya. 1 doa, 2 keteladanan. Kalau mau jujur, ini 2 yang suka hilang pada diri kita, ya. Kadang tidak ngedoain dan juga tidak memberikan teladan yang baik, ya.
sehingga akhirnya ya sudah menjadi orang tua yang tidak dikagumi oleh anaknya. Bahkan jangankan dikagumi, kalau bahkan ada anak yang sampai benci, nggak suka sama orang tuanya, gimana nasihat bisa masuk kalau kita menjadi sosok yang paling dibenci oleh anak kita, ya. Dan itu kudu sama-sama berlomba untuk jadi yang baik. Dan yuk dicari ke majelis ilmu, ya. Karena ilmu untuk sekolah, untuk jadi orang jago bahasa Inggris ada, jadi arsitek ada, tapi ilmu untuk jadi ayah yang baik, sekolah untuk jadi ibu yang baik nggak ada. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan keibuan? Nggak ada, ya. Ya, nggak ada. Masya Allah. Maka dari situ istilah tutup dengan doa, ya. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini, ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami, ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja, ya Allah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak putra-putri kami ini, ya Allah. Anugerahkan mereka ilmu yang bermanfaat, bimbing masa depan mereka, pertemukan mereka dengan guru-guru yang baik, pertemukan mereka dengan sahabat-sahabat yang baik, jadikan mereka kebanggaan-Mu, ya Allah, anak-anak yang menjadi cahaya bagi umat, ahli ilmu, ahli agama, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli hikmah, yang menjadi manfaat bagi banyak orang, dan bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-gurunya, ya Allah. Sayangi dan muliakan kedua orang tua kami, ya Allah. Hapuskan segala dosanya, terima amal solihnya, dan kumpulkan kelak kami di dalam surga dengan mereka, dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Juga kepada guru-guru kami, ya Allah, berikan balasan terbaik untuk siapapun yang menjadi wasilah jalan ilmu bagi hamba-Mu yang lain, ya Allah. Berikan surga tertinggi, derajat tertinggi, tinggikan derajatnya atas ilmu yang Kau titipkan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih ayah, ibu, udah Bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, seluruhnya datang dari diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah, bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.